wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Anissa Fadilah LC MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kitab Tafsir Klasik dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan Tafsir Ibnu Katsir sebagai tugas akhir semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizi Razik Pratama dengan NIM 530202100003 dan teman saya. Perkenalkan, saya Nurul Akila dengan NIM 530202100109. Selanjutnya, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 530202101114 dan teman saya Yuni Astuti dengan NIM 530202100049. Ibnu Katsir memiliki nama lengkap Imamuddin Abu Alfida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasi Al-Bushrawi. Nama ini sebagai nisbat pada kota kelahirannya, kota Bushra, yang kemudian dikenal dengan Syam, lalu Damaskus. Ia adalah seorang ahli fikih, sejarawan, dan seorang mufassir yang bermazhab Syafi'i. Ia lahir pada tahun 701 Hijriah di bagian timur kota Bushra, Damaskus. Ia mulai menimba ilmu sejak ia kecil. Ia ditinggal orang tuanya sejak ia masih kecil. Orang tuanya meninggal pada tahun 703 Hijriah dan semenjak itu ia hidup dengan kakaknya. Ia berguru pada banyak orang. Di antaranya adalah Kamaluddin Abdul Wahab, Ibnu Suhnah, Ibnu Asakir, Al-Mizi yang kemudian menjadi mertuanya, dan masih banyak lagi. Terutama pada Ibnu Taimiyah, pemikirannya dipengaruhi banyak oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama menilainya sebagai cendekiawan muslim yang sangat alim. Ibnu Hajar menilainya sebagai cendekiawan muslim yang menyibukkan diri dengan kajian matan dan perawi hadis, dan kemudian mengumpulkannya menjadi sebuah kitab tafsir. Ia juga adalah seorang sejarawan. Karya fenomenalnya dikenal dengan nama kitab Al-Bidayah wa Al-Hinayah. Ia juga menyusun kitab Al-Safiyah. Karya-karyanya sama berpengaruh sekalipun ia sudah meninggal. Ibnu Katsir menantikan safari pencarian ilmunya sejak ia diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggal pada hari Kamis pada tanggal 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Ia kemudian dikuburkan di Syam berdekatan dengan makam gurunya Ibnu Taimiyah. Kitab tafsirnya merupakan salah satu kitab tafsir Al-Ma'sur yang paling masyhur. Bahkan sebagian ulama menilainya sebagai kitab tafsir Al-Ma'sur rujukan kedua setelah tafsir Ibnu Jarir. Ia menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang disandarkan pada sumbernya disertai komentar pribadinya tentang hadis tersebut. Husain Al-Zahabi memberikan ulasan bahwa ketika ia menafsirkan ayat Al-Quran dengan redaksi yang tidak sulit dipahami, bahkan untuk memudahkan para pembaca memahaminya, ia menyandingkan dan membandingkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Cara ini ia lakukan agar pembaca mudah memahami pesan yang ia sampaikan dan mengetahui maksud ayat satu dan lain. Langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian memberikan komentar jika dirasa diperlukan komentar ini
kemudian dicari dengan pendapat tabi'in, sahabat dan para ulama lainnya. Guru-guru dari Ibnu Katsir. Yang pertama ada Ibnu Asakir. Yang kedua Abdul Wahab bin Umar bin Katsir yang merupakan saudara kandung Ibnu Katsir. Yang ketiga ada Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Abdurrahman Al-Farazi yang wafat pada tahun 729 Hijriah. Beliau belajar dari Isa bin Mut'im. Kemudian Ahmad bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 730 Hijriah. Kemudian Ibnu Hajar yang wafat pada tahun 730 Hijriah. Kemudian ada Bahauddin Al-Qasim bin Muzaffar Ibnu Asakir yang wafat pada tahun 723 Hijriah. Kemudian Ibnu Asyirazi, Ishaq bin Yahya Al-Amidi Afifuddin yang wafat pada tahun 725 Hijriah. Dan yang terakhir Muhammad Ibnu Azarot yang wafat pada tahun 742 Hijriah. Kemudian murid-murid Ibnu Katsir. Yang pertama ada Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Alauddin Haji Ad-Dimashqi. Yang kedua Hafidz Zinuddin Irqi. Yang ketiga Al-Hafidz Waliyuddin Abu Zarrah bin Al-Hafidz Al-Irqi. Dan yang terakhir Al-Hafidz Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Jazari Asy-Syafi'i. Selanjutnya pembahasan karya-karya Ibnu Katsir. Dalam bidang sejarah, Ibnu Katsir menulis beberapa kitab, antara lain kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang terdiri dari 14 jilid, kitab Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul, kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Al-Qasas Al-Anbiya, dan Manaqib Al-Iman Asy-Syafi'i. Dari kitab-kitab tadi, kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah adalah karya monumentalnya dalam bidang sejarah. Kitab ini sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam kajian sejarah Islam. Kedua, dalam bidang hadis, Ibnu Katsir menulis sejumlah kitab diantaranya yaitu kitab Jami' al-Masanid wa al-Asunan, kitab Al-Kutub al-Sittah, kitab At-Takmilah fi Ma'rifat al-Siqat wa al-Duafa wa al-Mujahal, kitab Al-Mutasor yang merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah li Ulum al-Hadis karya Ibnu Salah, dan Adilah At-Tanbih li Ulum al-Hadis. Di samping itu, Ibnu Katsir juga mensyarahi kitab Sahih Bukhari yang penyelesaiannya dilanjut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam bidang fikih, karyanya tidak terselesaikan. Dalam bidang tafsir, beliau menulis kitab tafsir 30 juz yang berjudul Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang mana pertama kali diterbitkan di Kairo, Mesir pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi dalam bentuk 10 jilid. Nah, kemudian pada tahun 1991 dicetak dengan 4 jilid tebal dengan terbitan Darul Jil Beirut, terkenal dengan tulisan maksur. Kemudian tafsir ini merupakan kitab tafsir terbaik kedua setelah At-Tabari. Disusun berdasarkan pada tertib susunan, baik ayat maupun surah sesuai mushaf Al-Quran dengan artian tertib mushafi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode dan corak tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini menggunakan corak tahlili, yaitu menjelaskan secara terperinci, di mana terdapat kata pada surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kata Alhamdulillah sendiri sudah banyak pemaknaan oleh Ibnu Jarir. Lalu untuk penjelasan kata Alhamdulillah sendiri bisa sampai 2 halaman. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan tafsir bil matsur, yaitu yang menjelaskan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis dan serta ayat dengan qaul mufassir. Contohnya untuk tafsir bil matsur sendiri ayat dengan ayat. Di sini
pada surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Mengenai pembahasannya ini telah dikemukakan dalam pembahasan basmalah. Di sini Al-Qurtubi mengatakan Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin untuk menyelingi anjuran taghrib sesudah peringatan tarhib, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50, yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Nah, Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 ini merupakan penjelasan dari Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Lalu corak dari kitab tafsir Ibnu Katsir sendiri, yaitu kitab menggunakan corak lugawi. Contohnya di surat Al-Fatihah lagi ayat yang kedua. Nah, di situ dikatakan bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di sini disebutkan Al-Qura Asabah atau qiraat 7. Itu membacanya dengan memberi harokat dhammah pada huruf dal pada kalimat alhamdulillah yang merupakan mubtada dan khobar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.